kelas itu kan diajarkan. Cuma itu nggak menjadikan kita mantap untuk mengamalkan. Ya, hingga akhirnya kita cari baca-baca di perpustakaan, kemudian kita menonton. Kalau dulu belum segampang sekarang untuk mengakses internet. Kalau dulu kita nyari kajian-kajian daurah-daurah itu masih pakai rekaman tape itu loh, ya, kaset tape recorder itu. Kita harus berangkat ke daurah, kemudian beli koleksi kasetnya, kita dengerin bareng-bareng di kantor IS dulu. Kalau sekarang udah enak, kita masuk lab, ya tinggal pilih playlistnya kan, ya mau pilih yang syar'i atau yang syaitoni, ya, mau pilih yang mana ada semuanya. Antum buka TikTok yang isi pengajian atau yang antum mau di banyak macamnya gitu. Ya, kembali kepada kita. Nah, kemudian yang berikutnya, karakter utama seorang pengasuh yang dia menjadi seorang teladan itu dia harus benar-benar menanamkan disiplinitas dalam dirinya. Ya. Karena tidak ada kesuksesan ketika kita mengasuh itu tanpa diiringi dengan kedisiplinan. Ini harga mati. Dan tidak ada kedisiplinan tanpa keteladanan. Itu artinya kita harus memposisikan diri kita sebagai sosok teladan. Nah, tugas kita itu memang senantiasa harus memberikan teladan kepada santri-santri bagaimana menjadi pribadi yang disiplin dalam segala hal. Ya, 3 tahun kemarin kita belajar bersama, kita belajar bareng. Ya, kita mendapati banyak sekali kendala, ya, khususnya dalam disiplinitas terkait jam mengajar, kemudian jadwal kita untuk mencapai target harian kita. Itu kan kita masih penyesuaian, masih meraba-raba. Nah, dari hasil pengalaman kita selama 3 tahun ini, kita itu harus punya formula baru nih. Makanya nanti kita bareng-bareng kita akan menyusun di mana program tahfiz itu yang ideal. Ya. Kalau selama ini kita masih meraba, basic dari para perintis tahfiz itu kemarin belum ada yang memang dia khusus di bidang Al-Quran. Ya. Hafalan paling banyak punya kita itu paling di kisaran 5, 7 atau 10 juz mungkin. Ya, tapi dengan hasil yang aku miliki saat ini, kita semakin optimis kalau kita bisa untuk mewujudkan sistem yang lebih baik lagi, yang lebih tertata. Ya. Maka hal yang menjadi dasar ini adalah disiplinitas itu harus menjadi prioritas kita dalam mengasuh para santri. Nah, sekarang pilihan ada di kita. Kita akan menjadi ustadzah yang kejam atau ustadzah teladan. Kalau kita hanya kerjanya cuma bisa nyuruh santri, tapi kita nggak bisa meneladankan disiplinitas kepada santri dari dalam diri kita, maka itu artinya kita menjadi sosok ustadz yang kejam. Ustadz yang kejam. Karena kalau ustadz teladan itu dia akan senantiasa apa? Kalau dia nyuruh santri, ya belum akan nyuruh kecuali kalau dia sudah melakukan terlebih dahulu. Maka ada hal nggak ya?
Saya lanjutkan. Sekarang gimana kita? Kita sosok teladan atau sosok yang tujuan? Antum yang menentukan. Ya, antum yang menentukan. Ya. Kita harus tahu apa itu disiplin. Yang pertama, disiplin itu adalah menjalankan kesepakatan. Ya. Kita menjalankan apa yang kita sepakati dengan para santri terkait dengan apa yang harus mereka lakukan, apa yang antum jadikan patokan sebagai tata tertib dalam menjalani keseharian, itu yang harus disepakati dengan para santri. Karena kalau antum tahu yang pernah ke bandara, siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang sisanya yang pernah ke bandara, antum kan lihat betapa teraturnya setiap orang yang ada di dalam bandara. Ya, ada lainnya, termasuk nggak akan pernah orang sejahat-jahatnya orang, dia ketika masuk bandara dia akan berhati-hati. Dia buang sampah harus di tempatnya, dia merokok harus di tempat yang disediakan, semuanya tertata, yaitu di bandara. Nah, kita pengen mengondisikan ketika sampai di asrama itu juga sama seperti itu. Semuanya tertata rapi, semuanya tersistem dan termanage dengan baik. Semua orang itu akan menyesuaikan aturan yang telah ditetapkan oleh pihak bandara. Sama, ada santri datang, ya, santri itu nanti tugasnya adalah menyesuaikan dirinya dengan apa yang telah disepakati dalam peraturan berasrama. Sebagai pengasuh, kita punya tanggung jawab yang besar untuk menyepakati hal-hal yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, kalau kemarin asrama kita itu kekurangan sosok ustadz dan ustadzah, besok kita punya banyak insya Allah. Ya, besok punya banyak. Ya, bahkan sampai kalau bahasa Jawanya itu turah-turah gitu loh. Ya, bukan lambe turah, tapi sampai terlebih gitu, tenaganya ada. Kemudian selain menjalankan kesepakatan, disiplin itu diantaranya juga termasuk tepat waktu. Ya, tepat waktu. Sebisa mungkin kita itu hadir sebelum setiap ada acara, sebelum acara dimulai. Minimal pas deh, yang minimal pas. Kita latihan itu perlu latihan, nggak bisa instan, perlu latihan. Ya, perlu latihan. Karena hidup ini kalau kita nggak berupaya untuk mempengaruhi, ya, orang-orang sekitar kita, santri-santri kita, kalau kita nggak berupaya untuk mempengaruhi mereka dengan pengaruh yang baik, maka kitalah yang akan terpengaruh dengan habit mereka. Apa yang dibangun oleh anak-anak, ya, kalau itu hal yang negatif, kalau kita biarkan, itu akan menjadi penyakit bagi sistem kita. Yang anak sering lihat itu di sini. Kelas tertinggi itu akan senantiasa dibiarkan di akhir tahun, seolah-olah ustadznya ini kalah sama santrinya. Ya, ustadz itu jadi diatur sama santrinya. Ya, santri bikin kesepakatan yang batil, udah kita komporan nggak pakai peci, meskipun pakai peci itu kan bukan syarat sahnya sholat, dia cuma ada. Ya, tapi kalau seandainya seorang muslim itu bisa menjaga adabnya kepada rohnya, itu artinya kadar ihsan dalam diri seorang muslim itu baik kan. Ya, tuntutan kita selain berislam dan beriman kan berupaya supaya ihsan itu muncul dari dalam diri kita. Karena ihsan itulah filter yang akan menentukan kita akan berbuat apa, itu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Maka kalau kita lihat ada orang santri-santri kita yang yang mereka perilakunya seperti itu
sangat terlihat bahwa mereka belum sampai pada derajat ihsan, boro-boro ihsan. Ya iman aja acak adut kan, ya nggak jelas imannya gitu. Mereka ketika ditanya apa yang dimaksud dengan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, ya, atau beriman kepada qada dan qadar, itu mereka nggak paham. Padahal mereka harus tahu itu, harus tahu itu. Maka kita berupaya untuk memberikan pengaruh yang positif kepada santri-santri kita. Ya, jangan sampai justru kita yang menjadi terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh yang negatif yang dibuat oleh mereka. Ya, kemudian disiplin itu adalah kita yang memulai. Ya, ketika nanti antum terjun untuk pelaksanaan PPS, ya pengabdian, maka setiap kali ada ide gagasan yang baik, maka jangan nunggu semester depan nanti kita baru akan dilaksanakan. Bulan depan kita baru akan mulai. Ya, kan kita punya program bahasa nih, Ihya Ulullah, Tatbik Lullah di asrama. Ya nanti mungkin kita tunggu habis ujian anak-anak selesai. Ya. Kalau hal-hal semacam itu ditunda-tunda, ya itu nanti justru akan menjadikan semangat kita lebih kendor dulu. Ya. Semangatnya gagal duluan gitu. Ya hilang. Ya. Karena yang namanya semangat itu kan hampir mirip kayak keimanan naik turun. Naik turun. Nah setiap antum punya ide gagasan, maka kemarin kita kasih contoh antum ini ya antum dibuatkan ini. Ya. Maka memo ini kalau antum nggak diisi dengan curhat masalah sehari-hari, antum isi ide gagasan antum di sini. Ya. Jadi setiap ada ide tulis, ya atau nanti antum boleh bawa apa enggak? Boleh ya. Boleh. Cuma seperti apanya nanti kita sepakati seperti apa. Kalau kita itu setiap ada ide, ya ada ide itu kita suka nulis di note itu. Jadi note kita punya gagasan apa itu kita tulis. Kalau zaman jadi IS itu kan punya agenda, buku agenda itu kalau punya ide gagasan program apa itu tulis di situ. Ya kalau sekarang nggak tahu anak-anak sekarang itu suka nulis agenda apa enggak atau diary buku harian. Ya, ada yang punya kebiasaan nulis diary. Putra jarang biasanya. Ya, kalau anak dulu suka, ya, karena suka nulis. Yaitu diary akan bermanfaat untuk menulis ide gagasan apa yang bisa kita wujudkan untuk kebaikan lembaga kita. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, tidak ada kata tidak. Ya, antum harus siap. Kapanpun antum dimintai tolong oleh ustadz yang senior, ya biasakan diri untuk siap terlebih dahulu. Urusan bisa atau enggaknya itu nanti. Karena bisa atau enggak, ya itu kan bisa muhawalah, diupayakan. Antum ikhtiar dulu, ya muhawalah dulu, dicoba dulu. Kalau belum bisa nanti baru minta tolong. Tapi seenggaknya setiap kali antum diminta tolong oleh ustadz ataupun ustadzah yang lebih senior, antum siap insya Allah ustadz. Bismillah. Bismillah. Jangan gimana ya? Atau yang lain aja ustadz. Ya kayaknya nggak bisa. Ya itu udah mau duluan tuh. Ya jangan membatasi diri. Ya. Kita di sini kan itu ta'awun semuanya, hidup bareng-bareng. Ya. Kita makhluk sosial. Maka kalau ada kendala yang dialami oleh teman kita, itu ya segera minta tolong. Nah, termasuk bagaimana ketika kita menanamkan kedisiplinan kepada santri kita. Ya, tidak boleh tidak. Artinya, ya, tidak ada tawar-menawar dalam disiplin. Ya. Ini saatnya kita untuk merubah atau membuat sebuah ekosistem yang baru. Kalau yang jelek-jelek di 3 tahun kemarin, oke lah itu jadi poin pelajaran evaluasi kita. Ya. Kalau masih kurang berarti kita tingkatkan. Kalau itu sesuatu yang cacat berarti kita sempurnakan. Jangan dibuang begitu saja. Nah kemudian disiplin itu adalah sekarang, bukan nanti, ya bukan besok. Ya bukan boleh kapan-kapan, ya mama lah, ya. Tapi harus sekarang. Ya.
Kalau sekarang antum sampaikan ke anak-anak gitu ya, sekarang ikat sekarang ya. Hafalan sekarang meskipun nanti ketika sekarang itu amburadul gitu ya. Ya, tapi harusnya persiapan kan udah tahu ya, juknisnya untuk setoran minimal sekian, kemudian setoran siapa ini jelas ya. Kemudian disiplin itu harus menghadirkan solusi ya, karena orang yang disiplin itu pasti akan memberikan solusi, bukan nambah masalah. Justru kebalikannya, orang yang tidak terbiasa untuk berdisiplin itu pasti akan menimbulkan masalah. Dan sebaliknya, kalau orang biasa disiplin atau membiasakan, berupaya untuk membiasakan diri disiplin, pasti akan menghadirkan solusi ya. Itu sunatullah di mana-mana gitu. Justru kalau nggak disiplin akan bermasalah. Jadwalnya misal jadi imam ya, di rumah kalau antum liburan ya, antum jadi harapan tetangga-tetangga masyarakat untuk jadi imam tarawih, ternyata antum nggak hadir ya, itu jadi masalah. Tapi ketika antum bisa hadir di situ, antum jadi solusi. Oh ya, selama ini imamnya bacaannya kurang pas ya, kurang bagus, kita punya santri ini, masya Allah. Itu kan jadi solusi ya, bisa menjadi motivasi bagi masyarakat, kemudian bisa mengajarkan kepada masyarakat kita yang membutuhkan. Kemudian di antara bentuk disiplin yang berikutnya adalah baris berbaris. Ini nggak akan kita bahas karena antum nggak ada pramuka ya, nggak ada pramuka. Anda juga nggak bisa PBB ya, jadi ini kita lewatkan. Kemudian dari mana datang disiplin? Yang pertama adalah dari edukasi ustadzah ya, yang menjelaskan perihal disiplin berasrama, baik itu disiplin ketika istirahat, disiplin ketika belajar, termasuk disiplin dalam menghafal. Maka antumlah yang akan mengedukasi santri-santri nanti ketika di masa-masa PKS. Ya, kemudian senantiasa untuk menanamkan manajemen keuntungan, manfaat. Ya, kalau kita melakukan ini, manfaatnya apa sih? Yang tadi kita ajarkan ke antum di awal. Ya, kalau menjaga kebersihan, ketertiban, kenyamanan di asrama, manfaatnya itu apa aja? Diinjak enak, ya. Kemudian dielus-elus, ya elus gitu. Kemudian apalagi nyaman, bikin betah, serasa di rumah sendiri, bikin mood itu kembali, ya, dan lain sebagainya. Ya, senantiasa tanamkan manajemen keuntungan kepada anak-anak kita. Nah, kemudian yang tidak kalah penting dari itu adalah suatu program yang nanti antum buat atau kita buat. Ya, terkadang kalau program itu tidak berjalan, itu bukan karena programnya yang jelek, ya, bukan karena programnya yang jelek, tapi cara kita mengedukasi kepada anak-anak, kepada santri-santri itu yang kurang pas. Ya, termasuk masalah disiplin ini. Disiplin itu sesuatu yang prinsip dan harus ada. Ya, tapi kadang karena kurang matangnya kita menyampaikan, kurang matangnya persiapan kita untuk menyampaikan tentang kedisiplinan berasrama, disiplin dalam menghafal, itu kadang disiplin itu menjadi tidak ada harganya. Ya, makanya antum harus benar-benar punya konsep yang matang terkait kedisiplinan. Selama ini kan kita nggak punya kepengurusan ikatan santri yang sebenar-benarnya. Ya, IS bayangan adanya kan, yang nggak ada pleno, kemudian nggak ada musyawarah kerja, nggak ada orientasi kepengurusan, nggak ada pembekalan yang dibutuhkan dalam pengurus ikatan santri, itu nggak ada atau belum ada, karena memang kapasitas staf khusus itu nggak ada ke arah sana, termasuk kegiatan lain kayak pramuka itu kan nggak ada. Maka hal-hal yang bisa kita mulai adalah gimana caranya kita mendisiplinkan, mulai dari hal-hal yang kecil. Cara merapikan barang-barang di atas lemari, cara melipat pakaian, cara menaruh pakaian yang kotor, cara menjemur pakaian,
kemudian cara menata barang-barang di sekitar kamar mandi, ya. Jangan berantakan, jangan acak-acakan. Kalau nyuci, cuciannya nggak langsung dicuci, taruh tempat khusus, jangan dipajang, ya. Apalagi dipajang di tempat wudhunya biasa di tempat dipakai untuk orang umum wudhu di situ. Ya. Maka hal-hal yang kecil seperti itu harus mulai untuk kita tertibkan dalam rangka menegakkan disiplinitas dalam kehidupan beragama. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tekad setelah menemukan alasan yang kuat. Nah, alasan yang kuat itu biasanya akan muncul dari poin-poin manfaat yang itu bisa diuraikan ketika kita mengajak santri bermusyawarah. Sama kayak tadi, kita sepakat untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar bersih, tertata, nyaman, rapi, indah, sejuk, ya. Maka kebermanfaatan itu akan menjadi dasar kita punya tekad yang kuat untuk melaksanakan sebuah disiplin. Ya, kemudian yang berikutnya tidak kalah penting yang dan paling penting ini adalah tentang tindakan, action. Percuma kita punya rentetan tata tertib, disiplin, tapi kita nggak pernah action. Nantilah mendapat ajaran baru, nantilah menunggu santri-santri baru datang. Jangan. Besok antum setelah liburan Ramadan ini, antum Syawal masuk, ya antum bereskan. Ya, ada yang kurang tertata, kurang tertib, di bawah bimbingan musyrif dan musyrifah, nanti antum mulai menata lingkungannya dulu, tata letak lemari, sampai cara merapikan baju, cara ngikat baju antum ajarin. Dan sebelum antum mengajarkan itu semua, antum bertata diri antum sendiri. Ya, masa antum nyuruh-nyuruh, ya tapi lemarinya warna-warni, ya nanti antum kerja nggak teladan. Ya, nanti mereka akan lihat antum sebagai figur teladan dari mereka. Kemudian yang berikutnya adalah kontrol dari ustadz dan ustadzah, dari kita semua, ya, supaya apa yang kita kontrol itu menjadi kebiasaan bagi santri kita. Ya. Kita harus aktif kontrol. Ya, jangan sampai kita terbaca Ustadz ini kontrol ke kamar itu cuma seminggu sekali. Ya. Ustadz ke kamarnya cuma tiap habis maghrib. Berarti selain itu kita akan ada peluang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, maka jangan sampai gerak-gerik antum terbaca oleh anak-anak. Ya, makanya supaya nggak terbaca, maka sering-sering untuk mengontrol. Ya. Jadikan apa yang antum kontrol dan aktivitas antum kontrol itu sebagai sebuah standar untuk menegakkan disiplin. Kalau sampai kontrol itu lepas, itu artinya antum akan menghancurkan kedisiplinan yang sudah antum bangun. Jadi controlling dari ustadz dan ustadzah itu sangat berperan penting, sangat vital dalam penegakan disiplin berasrama. Sangat penting. Nah, kemudian penting juga kita untuk melakukan pengulangan, baik itu pengulangan dalam penyampaian, ya, apa yang harus dilakukan oleh santri, atau tertibnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu harus diulang-ulang. Ya, ada sebagian pakar psikolog itu yang mereka mengatakan pengulangan itu setidaknya itu butuh waktu 9 hari untuk membiasakan kebiasaan baru supaya menjadi kebiasaan. Aktivitas baru diulang selama 9 hari untuk menjadikan itu sebagai kebiasaan baru. Ya. Itu ada yang mengatakan 9 hari, ada yang mengatakan 33 kali, tidak dibatasi harinya. Pokoknya kalau sehari bisa melakukan suatu aktivitas baru sebanyak 33 kali, maka itu akan menjadi kebiasaan baru bagi dirinya. Sama dalam hal penegakan disiplin, ya, kita menyampaikan berulang-ulang supaya itu tertanam dalam benak anak-anak kita, santri-santri kita. Itu adalah salah satu bentuk supaya kita mendatangkan disiplin dalam kehidupan mereka. Nah, kemudian yang berikutnya adalah semua yang kita upayakan tadi itu adalah dalam rangka untuk menumbuhkan kesadaran untuk berdisiplin. Kalau nggak sadar, susah. Nah, sekarang kita akan membedakan antara mengatur dan
Mengasuh. Antum pengasuh atau pengatur? Pengasuh atau pengatur? Ya. Pembahasan kita di pagi hari ini apa? Tentang kepengasuhan atau keteraturan? Pengasuhan. Ya, maka kita harus bisa membedakan antara mana yang mengatur, mana yang mengasuh. Kalau dalam mengatur, ya, ditegakkannya suatu disiplin, yaitu targetnya adalah santri jangan sampai ada yang melanggar kesepakatan disiplin yang telah kita sepakati. Itu kalau mengatur. Tapi kalau mengasuh, targetnya santri adalah mereka melakukan apa yang semestinya dilakukan. Paham nggak? Beda nggak? Lebih baik kita menciptakan kondisi mengarahkan apa yang harus dilakukan santri dari jam 6 pagi sampai jam 7. Itu lebih baik kita mengarahkan mereka seperti itu daripada antum bikin tata tertib sekian banyak tapi mereka nggak paham. Atau dalam jangka waktu 24 jam, apa yang harus dilakukan santri dari bangun tidur sampai mereka mau tidur lagi, kalau antum bisa mengarahkan detail per jamnya apa yang mereka lakukan, itu lebih ringan daripada antum bikin tata tertib sampai berapa pasal di sini. Berapa pasal? Ada babnya ini ada sampai bab 6, bab 7, bab 8, babnya sampai bab 12. Setiap bab itu pasalnya ada yang sampai 20. Pasalnya ada 30. Total dari 12 bab ada 30 pasal tuh. Tiap pasal nanti akan beranak rinciannya. Ya. Dan untuk bahas ini itu waktunya enggak singkat. Perlu waktu yang panjang, punya pengalaman. Jam terbang kita sebagai ustadzah itu harus tinggi kalau mau bikin aturan. Karena kita kan bikin aturan nggak bisa ngarang-ngarang. Harus berangkat dari pengalaman yang pernah ada, kejadian yang pernah terjadi, itu harus berangkat dari sana. Nggak bisa tiba-tiba kita bikin peraturan segala macam ternyata itu nggak dipakai. Makanya lebih ringan kita untuk mengarahkan apa yang harus dilakukan santri supaya mereka itu nggak punya celah untuk melakukan apa yang semestinya tidak dilakukan. Ya. Lebih ringan kita mengarahkan supaya mereka melakukan yang semestinya dilakukan oleh seorang santri daripada kita yang membiarkan mereka tidak punya arah yang jelas hingga akhirnya tercipta peluang mereka melakukan yang semestinya tidak dilakukan. Ya, makanya fungsi dari lembaran ini, yang daily planner antum besok, antum akan diajarkan di sini mulai jam 3 pagi sampai jam 23, yang mudah-mudahan cukup. Ya kalau kurang antum bilang. Ya. Dari jam 3 sampai jam 23 per jamnya yang antum lakukan itu apa? Ini dalam rangka antum harus punya kesadaran dari dalam diri yang nanti akan ditularkan kepada santri-santri yang junior. Ya, jadi kita mulai dari dalam diri kita sendiri sebelum kita mengatur orang lain. Itu tujuan kita. Ya, kenapa kita buat sampai sedetail ini? Karena kita pengen menciptakan sebuah sistem yang benar-benar rapi dan mudah-mudahan kita nggak butuh waktu banyak untuk melakukan sistem otomatisasi. Ya, jadi mungkin kita akan butuh berapa bulan untuk mengisi seperti ini. Nanti bulan yang berikutnya itu akan menjadi otomatis kebiasaan antum. Oh, jam segini sampai segini biasanya ini. Hari ini jam segini sampai segini biasanya ini. Ya, nanti kalau antum sudah punya disiplin dalam diri, maka enak tuh mengarahkan santri. Ya, nggak akan muncul jargoni gitu kan, ngajar orang dari lakoni gitu. Kaburomatan indah Allah itu nggak akan muncul dari anak-anak. Ya, Al-Quran kan didendari. Ya, dia akan punya banyak alasan kalau mereka tidak diarahkan dengan arahan yang jelas. Nah, kemudian kalau mengatur, menghukum itu jadi solusi. Ya, untuk menegakkan disiplin kalau ada pelanggaran, ya solusinya itu ya dihukum. Ya, tapi kalau menjadi seorang pengasuh, ya solusi itu tidak harus berupa hukuman. Ya. Hukuman itu contohnya bentuknya apa? Contoh hukuman fisik. Jalan jempol 100 meter bolak-balik
15 kali. Ya. Itu contoh tindakan fisik yang kadang dijadikan solusi sebagai hukuman atau hukuman sebagai solusi. Tapi kalau misalkan dalam mengasuh, maka kita akan menyesuaikan, ya, dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh si A, kira-kira apa, ya, apa hukuman yang pas dan mendidik, ya, karena ada hukuman yang tidak mendidik, ada yang mendidik. Contoh hukuman yang tidak mendidik, ya, yang pernah terjadi, santri banyak bolosnya, kita cemplungkan ke kolam hijau. Antum tahu kolam hijau enggak? Ya, di belakang kamar mandi Putra, 10 kamar mandi itu ada kolam penampungan buangan, ya, baik yang buangan untuk berdiri ataupun yang jongkok jadi satu di situ sampai ada hijau. Isinya patin sekaki sebetis-betis kaki, ya. Itu ya pernah dihukum itu untuk nyebur situ, ditendang di situ. Nah, kira-kira enak nggak? Nggak enak kan? Itu bentuk hukuman yang kurang pas, tidak sesuai dengan norma-norma pendidikan. Tapi kalau kita menyesuaikan dengan norma pendidikan, hukumannya apa? Misal kita minta anak untuk menulis Al-Baqarah dari ayat pertama sampai 100, harus selesai 1 malam. Ya, itu kan akan membuat tangannya lemes, ya, calon kotor gitu kan, ya. Tulisannya semakin bagus, ya. Atau hukuman-hukuman yang lainnya, ya. Kalau di takhasus mungkin nggak ada hukuman untuk hafalan, tapi kalau di sini biasanya ada hukuman hafalan surat ini ayat sekian sampai sekian, harus selesai besok malam disetorkan. Kalau nggak disetorkan akan nambah jumlah ayatnya, kadang bisa seperti itu. Nah, kemudian pendekatan yang dilakukan oleh seorang pengatur kalau dia ngatur itu adalah yang penting itu santri disiplin, ya. Dia nggak akan melihat latar belakangnya, kemudian alasan-alasannya, kemudian peluang-peluang baiknya, ya. Tapi pokoknya kedisiplinan itu harus berjalan, harus tanpa pertimbangan-pertimbangan yang dimusyawarahkan, ya. Tapi kalau dalam mengasuh itu pasti patokan pertama adalah keteladanan. Kita sebagai pengasuh ini sudah mencontohkan belum sih, sudah melakukan belum sih, sudah praktek belum sih, ya. Makanya berbeda kalau mengasuh itu berasal dari keteladanan yang tulus, tapi kalau mengatur itu ya seatur-aturnya, gitu. Seatur-aturnya. Nah, kemudian ketika mengatur santri itu harus jujur, ya. Tapi kalau mengasuh, ustadz dan ustadzah itu harus mencontohkan apa? Berbicara sesuai tindakan. Apa yang disampaikan itu pasti selaras dengan apa yang dilakukan. Mewajibkan santri supaya mereka takalam bil Arabiyah, ya, setiap pada jam-jam tertentu dan waktu-waktu tertentu. Maka pasti mereka akan mendapat ustadznya cuma masih pada berbahasa Jawa, ya, musibah hari, ya. Bukan cuma musibah, naik level musibah, ya, karena memerintahkan sesuatu tapi nggak ada keteladanan dari mereka, dari ustadz-ustadz kami. Nah, kemudian kalau dalam mengatur santri itu sulit diatur, maka kalau seorang pengasuh, dia ustadz-ustadz itu akan mencari cara yang tepat untuk bisa mengatur santri. Nggak ada peluang ini santrinya susah diatur, susah diatur. Tapi kalau seorang pengasuh, dia akan mencari cara yang tepat untuk mengatur. Nah, materi yang kita pelajari pagi hari ini, anak belajar murojaah, antum juga belajar. Ini belum pernah kita dapatkan itu dari pembinaan pengasuhan yang ada di sini. Makanya selagi kita berada di awal pembekalan ini, kita pengen pesan-pesan yang terdapat daripada pembekalan ini itu bisa sampai kepada antum semua. Poin-poinnya, rincian-rinciannya itu sampai kepada antum, kemudian nanti akan antum jadikan bahan dasar untuk mengasuh dan mengelola santri-santri antum nanti, ya, ketika pengabdian berjalan, ya. Memang konsekuensi yang paling berat adalah mendisiplinkan diri sendiri, ya. Makanya setiap kali antum akan bikin kebijakan, bikin aturan, antum pasang rem, ya. Remnya ditarik kalau sekiranya apa yang akan antum sampaikan antum belum melakukan, belum melaksanakan, belum mempraktekkan, belum mencoba. Rem dulu,
tahan 1-2 jam sehari 2 hari sampai antum benar-benar melakukan, ya baru disampaikan kepada santri. Ya, biasakan seperti itu, bercermin diri. Nah kemudian kalau dalam mengatur, ya itu akan senantiasa antum itu santri, anak itu sadar. Ya, jadi ada kesenjangan sosial yang terlalu jauh. Ya. Karena jarang ada santri itu bisa bersahabat dengan ustaz. Padahal salah satu hal yang dari dulu aku pelajari, ya dan ini yang saya praktekkan itu salah satu ikhtiar santri kalau dia mau sukses dalam nyantri itu adalah dia berupaya dekat dengan 1 atau 2 ustaz, punya kedekatan khusus, ya, yang dekat sama ustaz. Ya. Misalkan ya antum di sini, antum dekat sama pimpinan ustaz kelasnya, atau antum dekat sama ustaz yang lainnya, ustaz alim misalkan. Ya. Dengan antum dekat kepada ustaz itu akan menjadi filter bagi antum ketika akan melakukan sesuatu, antum akan mikir ulang, karena dekat sama ustaz ini pantas enggak ya ngelakuin ini? Masa dekat sama ustaz melanggar? Masa dekat sama ustaz minggat sih? Ya. Itu secara nggak langsung itu akan menjadi bahan pertimbangan dalam diri antum ketika akan melakukan sesuatu. Pantas enggak sih? Masa sampai dekat sama ustaz melanggar? Gitu. Itu minimalnya sisi positif ketika santri itu dekat sama ustaz. Makanya kalau dalam mengasuh, ya kita sebagai pengasuh itu adalah sahabat bagi para santri kita, sahabat. Ya, makanya salah satu hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita sebagai pengasuh, kita harus menjadi pengasuh yang mau pengen gitu. Kemarin 3 tahun berjalan, ya 3 tahun berjalan, kita sering santri itu ketika ada ustaz ngajar itu menyiapkan apa? Minuman. Ya. Antum tahu tujuannya apa? Tujuannya apa? Menghilangkan haus ustaznya? Bukan itu. Yang kita maukan dengan antum punya kebiasaan untuk menyajikan minuman, kalau ada yang wali santri datang, wali siapapun, antum sambut kemudian buatkan minuman. Kecuali kalau datangnya di bulan Ramadan siang-siang. Tapi setidaknya kalau ada wali datang, ya sambut dengan baik, ya kemudian buatkan minuman sambil disuruh nunggu putranya datang ke situ nyamperin. Kemudian sisi yang lain yang kita ingin sampaikan kepada antum adalah dengan kebiasaan itu, kalau ada anak sakit, ya antum respect. Anak sakit, badannya nggak enak, dia biasanya pengen makan minuman yang agak-agak enak nih, bikinin antum teh anget kalau pagi. Ya. Kalau malam buatkan minumnya yang hangat, gantian. Ya, jadi kita kadang mengajarkan kepada antum untuk melakukan sesuatu itu bukan tanpa tujuan. Ya. Karena kadang bercanda sama Ustaz Ali kalau lagi mau berdua, kita lihat ada orang yang biasanya buruh itu dibayar Telkom untuk menggali untuk memasang kabel fiber optik, ya, yang digali berapa meter, kemudian jarak berapa meter nanti digali lagi. Anak tanya, biasanya bro, itu yang anak mereka itu lagi ngapain? Itu orang-orang lagi ngapain? Ya. Karena selama ini kita hanya tahu yang zahir saja, ya kita spontan, ya itu lagi gali tanah memasang kabel fiber. Ya, tapi kalau kita mau melihat lebih dalam lagi, itu lagi cari duit, gitu kan, cari nafkah gitu, yang digali itu uang gitu, untuk nyambung hidup. Makanya kadang kita beberapa kali itu kalau ada guru-guru gitu di depan pondok, itu kadang kita nggak tega, kita ngambilin minum pak, mungkin diminum. Syukur-syukur kita bisa beliin teh botol gitu misalnya. Ya karena kita kan lihat ya siang-siang pagi-pagi seperti itu, ya, kotor berlumpur sampai jam 5:30 mau maghrib, sholatnya juga nggak tahu gimana. Ya, kadang kita harus peka sampai seperti itu.
Ya, termasuk dalam menangani santri-santri kita coba peka, respect yang tinggi. Ya setiap kita melihat kondisi santri-santri kita, teman-teman kita kok ini kayaknya butuh, ya butuh ditemenin ngobrol, butuh diajak refreshing, butuh diajak untuk diringankan masalahnya, maka lakukan itu. Ya jangan EGP nggak mau tahu. Ya. Jangan membiasakan kita itu ego dan nggak peduli dengan orang lain. Nah biarin lah warna amaluna warna amalun kan, ya jangan seperti itu. Ya, tapi respect. Nah kemudian yang berikutnya, kayaknya kita selesai deh. Ini terakhir. Materi nanti sore insya Allah disambung sama Ustaz insya Allah. Materinya masih lanjutan ini. Yang tentang memposisikan diri antum sebagai orang tua. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan baik terkait materi atau hal-hal yang lainnya? Tidak Musa, komplot. Kalau minta pulang sakitnya itu kan kita lihat sakitnya masih bisa kita tangani atau enggak. Misal demam, ya kita kan biasa sedia paracetamol atau mungkin sampai punya sedia madu dan lain sebagainya. Coba untuk ikhtiari itu dulu. Kalau nggak sembuh, baru bawa ke dokter atau puskesmas. Ya, kan ada anggarannya kan. Kita harus ada nggak uang kesehatan? Kalau di sini ada. Nah nanti kalau setelah diperiksakan ternyata masih berlanjut, berarti butuh tindakan lanjut. Kontak orang tuanya, tanyakan ngapunten Pak, Bu ini mau dirawat di sini, kita antarkan ke rumah sakit atau diantar pulang. Gitu. Ya, jadi nggak langsung minta pulang, langsung dipulangi, jangan. Ya. Kita ini bertahap, kita terus, ya, ada tahapannya. Kalau sakit, dicek kita punya obat atau enggak, ya kita kasih itu. Kalau demam, ya kalau demam, karena biasanya itu setiap kali kita minum air putih, ya, tiap kali minum air putih itu kasih madu. Ya, itu biasanya demam, pilek, batuk 2-3 hari itu selesai. Biidznillah, ya dengan izin Allah. Ya, itu madu. Itu nanti bisa antum ikhtiar. Ya. Nah, kemudian kalau yang kemarin materi rupiah selalu sudah sampaikan ya. Tindakan pertama ketika ada yang berjasad satu tapi rukun dua. Ya, karena itu bukan sesuatu yang mustahil. Ya. Maka apa yang disampaikan kemarin di akidah itu adalah hal-hal yang paling mendasar. Yang antum harus tahu tatoyur itu apa, kemudian tentang zimah itu seperti apa, ya, kemudian bersumber dengan nama selain Allah itu seperti apa konsekuensinya. Ya, itu antum harus tahu itu. Termasuk dalam fikih kemarin apa aja? Hutang piutang, riba, kemudian MLM, ya, bisnis injak kepala, yaitu MLM. Yang di atas ongkang-ongkang kaki nginjekin kepala bawahnya, yang bawah suruh babak belur, dan cari anak buah supaya menjualkan produknya. Ya kalau yang bawah kerja, yang atas untung semakin gede. Kalau yang bawah nggak kerja, yang atas rugi. Seperti itu. Maka itu hal-hal yang selama ini tidak pernah kita dapatkan di sini. Ya, makanya pembekalan ini itu menjadi media untuk menyempurnakan apa yang selama ini belum kita temui dalam hal pembekalan akidah, kemudian pembekalan fikih muamalah yang paling mendasar seperti itu. Ya, karena jangan sampai antum posisinya sebagai seorang ustadzah tapi ternyata kalau belanja ya, pakai seperti peleter misalnya, mau dibilang ya antum ustadz dan ustadzah ketika ada tanggangannya butuh modal usaha pinjam utang gimana ya nggak apa-apa kan sepakat. Ya, padahal ya jangankan pinjam ke bank, pinjam ke teman, ya pinjam 5.000 ngembaliin 5.100 rupiah 100 aja ya jadi riba, apalagi ke bank. Ya dan biasanya kalau udah berurusan dengan riba, segala sesuatu kalau ada unsur ribanya itu pasti akan menghancurkan dan membinasakan. Ya. Kadang ada yang banyak terjadi
ada orang tua dia pengen punya motor nggak bisa cash, kemudian kredit ke lembaga ribawi. Setelah dia dapatkan motornya, ada aja ujiannya, anaknya sakit, kadang istrinya sakit, atau dia sendiri yang sakit. Ya, ujiannya pas selalu ada. Dan kalau bisnis pakai pinjaman riba, pinjam ke bank untuk modal usaha, BPIN, BPKB, segala macam, ya itu pasti bisnisnya akan hancur, rusak, berantakan. Karena nggak ada dosa yang diancam peperangan oleh Allah kecuali dosa riba. Zina nggak diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Ya, tapi riba itu sampai diancam akan Allah dan Rasulnya perangi. Dan nggak ada kadar dosa yang disamakan, ya betapa menjijikannya selain riba. Ya, pelaku riba dosanya itu seperti seorang anak yang berzina dengan ibu kandungnya. Cuma riba yang lain nggak sampai separah itu. Dan makanya hal ini menjadi hal dasar yang harus kita tahu supaya kita berhati-hati. Nah, maka mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan dalam pembahasan ini itu menjadi dasar ketika nanti kita bertindak. Ya, yang paling jelas antum sebagai seorang pengasuh, poin pertama yang harus antum bereskan adalah tentang kedisiplinan. Ya, mulai hari ini disiplinkan diri antum. Ya, antum bikin kesepakatan dengan diri sendiri. Ya, hari ini akan mulai mendisiplinkan dalam hal apa? Ya, hari ini misal kita mau disiplin saf nanti di saf sholat di saf pertama, belakang imam. Ya, maka disiplin kita coba mulai hari ini. Ya, antum misalkan antum yang punya ketertarikan dengan bahasa, ya bahasa Arab, ya maka antum mulai menertibkan diri antum, disiplin. Setiap kosakata yang sudah Anda dapatkan bahasa Arabnya, maka hari ini akan tatbik dan dihapus versi lainnya. Hari ini tahu kitabun, maka mulai hari ini pakai kitabun meskipun masih mukhtalifah dengan bahasa yang lain. Kitab Anda di mana ya tadi ya? Karena lupa kalau kitab Anda di mana ya. Yang mikrofanya tadi di mana ya? Oh, pinjam mikrofonnya dong. Pinjam mikrofonnya untuk antri kolok, gitu kan. Kemudian Ustaz, karena mau pinjam dapurnya mau masak syairiyah misal mie, ya, mas Indomie syairiyah. Ya maka antum pakai mulai hari ini nggak ada kata Indomie, super mie instan, ya apa macam-macam syairiyah. Misal antum sepakati dengan diri antum sendiri. Kalau antum sudah bisa membiasakan kedisiplinan dalam diri, maka ajak temannya, ya yang satu frekuensi. Karena al-arwah junudun mujannada. Ya, yang namanya jiwa manusia itu kan kayak tentara. Ya, satu barisan, ya satu komando, dia akan berkumpul dengan barisan yang semisal dengan dia. Ya, itu paling mendasar. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Minta maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian ini, dan insya Allah nanti kekurangan yang ada akan disempurnakan oleh ustaz atau ustazah yang lain dalam penyampaian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ikhtiar kita dalam pembekalan ini Allah catat sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita, dan Allah jadikan sebagai kemudahan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkannya ke dalam surganya Allah Jalla Jalaluhu. Kita akhiri, setelah ini nanti istirahat. Nanti sore mulai lagi. Jangan telat. Ya, kalau sudah telat, dikasih tahu jangan telat lagi. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Formulir peserta udah isi ya? Udah belum? Yang ini